Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat waktu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang harus kita syukuri, karena nikmat waktu sebagai bekal kita untuk pulang kita ke akhirat. Karena kita pulang ke akhirat tidak membawa apa-apa kecuali amal. Maka apabila amal yang kita bawa berupa kebaikan, bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala, karena Allah yang memberi petunjuk. Tetapi apabila membawa amal yang jelek, maka tidak boleh manusia kecuali mengeluh kepada dirinya sendiri. Dan insyaallah pembahasan yang akan kita bahas yaitu dosa itu pasti ada hukumannya. Dosa itu pasti ada hukumannya. Hanya saja dengan bedanya dosa, beda pula hukumannya. Dengan bedanya dosa, karena dosa itu bermacam-macam, demikian pula beda hukumannya. Yang penting dosa itu dihukum, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikalahkan oleh hambanya, karena dia adalah Al-Qahhar, Al-Jabbar, dan juga sifat yang lainnya. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, walamma kanatidz dzunubu mutafawitatan fi darajatiha wa mafasidiha tafawatat uqubatuha fid dunya wal akhirah bihasbi tafawutiha. Mengingat dosa ini berbeda-beda di dalam derajatnya atau tingkatannya dan di dalam kerusakannya. Jadi orang berbuat dosa mesti merusak. Namun beda rusaknya syirik dengan rusaknya bid'ah dan kerusaknya mencuri atau berbuat zina. Karena dosa ini berbeda di dalam sisi tingkatan besarnya dosa dan juga kerusakannya, maka beda pula hukumannya. Baik hukumannya ketika di dunia maupun pula hukumannya di akhirat. Maka dosa syirik lebih besar daripada dosa mencuri. Karena dosa syirik harus diperangi sampai dia mau kembali kepada tauhid, atau kalau tidak dibunuh. Itu kan berarti berat dosanya. Kalau orang mencuri, maka dia dipotong tangannya, tidak dibunuh dia. Ini menunjukkan bahwasanya dosa tingkatannya beda, hukumannya juga beda. Bertambah besar dosa seseorang, bertambah berat pula hukumannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dijelaskan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, wa nahnu nadhkuru fiha bi'aunillahi wa husni taufiqihi faslan wajizan jami'an. Maka perlu kami menjelaskan, semoga Allah memberi pertolongan kepada saya, katanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dan semoga Allah memberi petunjuk kepada saya, bahwasanya naqulu, kami katakan, asluha nau'ani, dosa itu sumbernya hanya dua. Dosa itu sumbernya atau asalnya hanya dua. Pertama, tarkul ma'mur, meninggalkan yang diperintah. Jadi orang itu berbuat dosa ketika diperintah ditinggalkannya. Sholat itu wajib, ditinggalkan dia berbuat dosa.
Bahkan ada hadis, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Barang siapa perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja mengingkarinya, maka dia adalah kufur. Jadi dosa itu penyebabnya atau sumbernya ada dua. Pertama, meninggalkan perintah. Yang dimasukkan di sini perintah yang wajib. Kalau meninggalkan perintah sunnah tidak dihukum, cuma tidak dapat pahala. Yang nomor dua, wa fi'lul mahdzur, melanggar atau mengerjakan yang diharamkan oleh Allah. Ini sumber dosa. Pertama, meninggalkan yang wajib. Yang nomor dua, mengerjakan yang haram. Berarti kalau manusia tidak menuntut ilmu, banyak dosanya dia. Karena yang wajib dan yang haram hanya diketahui di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidak bisa diketahui dengan perasaan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan hambanya apabila melakukan dosa karena tidak tahu atau karena lupa. Jadi karena tidak tahu bukan karena sengaja meninggalkannya, tapi karena tidak tahu atau karena lupa, maka Allah memaafkan. Dan ini kebaikan Allah kepada hambanya. Tetapi apabila kita mampu untuk menuntut ilmu, kita tidak mau menuntut ilmu, maka kita berdosa. Karena kita melanggar yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap orang mukmin atau muslim. Ya, jadi kami ulang lagi, sumber dosa hanya dua. Pertama, karena meninggalkan yang wajib. Yang nomor dua, mengerjakan yang haram. Sedangkan dua perkara ini sumbernya hanya dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Maka banyak manusia berbuat dosa karena dua perkara ini. Di antaranya sebabnya karena dia tidak tahu, atau memang tahu tapi tidak mau mengamalkannya. Maka orang yang tidak tahu dan lupa, Allah memaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau menghukum kami apabila kami ini lupa atau kami ini salah karena tidak tahu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu apabila aku ini berbuat syirik kepadamu sedangkan saya sudah tahu hukumnya. Wa nastaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu jika aku mengerjakan syirik karena saya tidak tahu. Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari perbuatan syirik sedangkan saya sudah mengetahui dalilnya, dan aku minta ampun kepadamu bila melakukan syirik sedangkan saya tidak tahu dalilnya. Makanya perlu kita memperbanyak doa tadi. Baik. Dua dosa ini dikerjakan oleh siapa pertama kalinya? Wahuma adzanbani alladzani ibtalallahu subhanahu wa ta'ala bihima abawail jinni wal insi. Dua dosa ini, meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram, dilakukan oleh hamba Allah Ta'ala, bapaknya jin dan bapaknya manusia. Bapaknya jin iblis, bapaknya manusia adalah Nabi Adam alaihis salam. Di mana iblis dikutuk oleh Allah Ta'ala, turun dari surga menuju ke dunia dan nanti ke neraka karena aba wastakbara. Ketika disuruh sujud, disuruh sujud kepada malaikat, kepada Nabi Adam, maka semua sujud, fasajatu, semua malaikat sujud, illa iblisah, kecuali iblis, dia enggan. Jadi tidak mau melaksanakan perintah, maka dihukum, hukumannya besar. Turun dari surga menuju ke dunia, karena di dunia dia tidak mau tobat, bahkan bertambah sombongnya, maka Allah memasukkan ke neraka. Ini akibatnya dosa. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam.
Ini bapaknya manusia. Maka Nabi Adam alaihissalam ketika dia melanggar larangan Allah Ta'ala, jangan makan pohon yang ada sebagian di surga ini, dimakannya atas bujukan bapaknya jin pula, yaitu iblis. Tetapi Nabi Adam istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duh Rabb kami menzalimi diri kami sendiri. Kami berbuat zalim, menyadari, tidak mengakui itu takdir walaupun sudah takdir, tapi dia andap asor bahasa Jawanya, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala bahwasanya kami wahai Allah yang berbuat zalim. Seandainya engkau tidak merahmati dan tidak mengampuni dosaku, tentu aku menjadi orang yang rugi. Ini kebaikannya Nabi Adam bapak kita, walaupun jatuh kepada perbuatan maksiat, tapi dia minta ampun, maka Allah mengampuni. Dan Allah membuka pintu pengampunan ini sampai sekarat maut. Dan ini kebaikan Allah kepada kita semuanya. Kita tidak dihukum semisal kaum yang lalu, ketika berbuat jahat langsung warafa'na fawqakumut tur. Ya, maka kami angkat gunung Tur ini. Barang siapa yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam tidak diturunkan azab. Maka apabila tidak beriman diturunkan azab. Tidak masuk hari Sabtu dijadikan kera. Kalau kita tidak masuk pada hari Jumat tidak dijadikan kera. Tapi mungkin perbuatannya seperti kera atau yang lainnya. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Bagi orang yang melampaui batas di dalam berbuat dosa, hendaknya dia istighfar. Karena beliau mengatakan, innamat taubatu ma lam yugharghir. Sesungguhnya tobat itu akan diterima selagi orang itu belum sekarat maut. Namun sebaiknya kita segera bertobat, jangan menunggu mati. Mau mati, karena mati kita tidak tahu kapan kita mati kita. Belum tentu mati itu diawali dengan sakit, bisa juga diawali dengan sehat lalu mati seketika dia. Maka segera bertobat, fatubu ilallahi taubatan nasuha. Maka segeralah bertobat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya? Jadi upayakan kita apabila jatuh kepada perbuatan dosa, ikutilah bapak kita, istighfar, kemudian kembali kepada yang baik. Jangan berbuat dosa lalu seperti iblis, sudah mengerti dosa tapi tambah dosa lagi, tambah dosa lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wa kilahuma yanqasimu bi'tibari makhallihi ila zahirin halal jawarih wa batinin fil qulubi. Dosa ini ditinjau dari penempatannya. Nah, kalau tadi ditinjau dari sumbernya. Sumbernya karena melanggar perintah, karena tidak melaksanakan perintah Allah, karena melanggar larangannya. Sekarang ditinjau dari penempatannya. Orang berbuat dosa dua macam. Ada kalanya dilakukan dosa itu dengan anggota badannya. Mencuri, bohong dia, kemudian juga berzina, menipu, mengurangi timbangan, membunuh, meracun orang, menghibah, melaknat atau memfitnah. Ini secara zahir. Ini juga dosa. Menuduh, sama saja. Ada lagi dosa wabatinin fi qalbihi. Dosa yang dilakukan oleh hati, dan ini berbahaya. Karena tidak bisa diketahui oleh orang, seperti riya, pamer. Orang sholat memperbaiki sholatnya, ya karena ingin dipuji oleh orang. Atau orang itu beramal ibadah untuk mencari urusan dunia. Mestinya ibadah untuk mencari ridha Allah, tapi digunakan untuk mencari dunia. Haji digunakan untuk mencari pangkat. Haji digunakan untuk supaya dipilih menjadi calon apa. Ini untuk mencari urusan dunia. Niat, tapi kita tidak boleh menuduh orang, tapi itu terjadi. Demikian juga hasud, dengki, pekerjaan hati. Kiber, sombong, pekerjaan hati. Demikian juga yaitu riya, pekerjaan hati. Tomak, pekerjaan hati. Bakhil, pekerjaan hati. Itu adalah perbuatan dosa yang harus kita jauhi.
Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita, iyyakum wal hasada, jauhkan dirimu dari hasud. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau juga bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhkan diri dari buruk sangka kepada orang, karena itu paling dustanya perkataan. Demikian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu menghina pada suatu kaum yang lain. Boleh jadi yang dihina adalah lebih baik daripada yang menghina. Dan masih banyak contoh-contoh. Jadi tempatnya dosa ini dua. Pertama di hati, yang nomor dua di anggota badan. Hanya saja di hati ini apabila tidak ditimbulkan, tidak dilampiaskan, maka tidak kena dosa. Jadi ada orang yang mau dengki, tapi kedengkian itu ditahan dia, tidak mewujudkan dengan perkataannya, tidak mewujudkan pula dengan azamnya yang kuat, maka diampuni oleh Allah. Karena ada hadis, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat hasanat wahidah. Barang siapa yang punya keinginan yang jelek lalu tidak dilampiaskannya, maka ditulis pahala satu. Karena orang menahan diri dari marah, dia adalah berbuat. Menahan diri dari yaitu mencaci orang, maka dia adalah berbuat di dalam hatinya. Dan ini supaya difahami bahwasanya sumber yaitu tempat perbuatan dosa adalah dua, yaitu anggota badan dan juga hati. Kemudian berikutnya, wa bi'tibari muta'alliqihi, dosa ini hubungannya dengan yang lain ada dua. Jadi dosa hubungannya dengan yang lain ada dua. Hubungan kita dengan Allah, seperti orang itu malas sholat, itu hubungan kita dengan Allah. Kemudian orang itu tidak mau mengeluarkan zakatnya, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Waktunya siam tidak mau siam, waktunya zikir tidak mau zikir, waktunya istighfar tidak mau istighfar. Ini hak kita kepada Allah Ta'ala. Atau orang itu berbuat syirik, berarti dia berbuat dosa kepada Allah Ta'ala. Atau orang itu berbuat bid'ah, berarti berbuat dosa kepada Allah Ta'ala dan juga menghina Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pula wa haqqi khalqihi, berbuat dosa yang itu haknya makhluk, seperti mencuri, maka dia berurusan dengan makhluk. Berzina berurusan dengan makhluk dia. Makanya hukuman yang ada dengan makhluk ada kalanya dihukum oleh Allah Ta'ala di dunia, dan ada kalanya tidak dihukum di dunia tapi dihukum di akhiratnya. Seperti membunuh dihukum di dunia dibunuh, menzinai dihukum di dunia dicambuk 100 kali dan diusir 1 tahun, atau apabila sudah menikah dirajam. Menuduh wanita yang bersih tidak berbuat zina, menuduh laki-laki yang tidak berbuat zina harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak mendatangkan 4 saksi maka dicambuk 80, tidak diterima persaksiannya. Bayangkan ya ikhwan, kalau manusia menjaga dosa mulutnya, dosa pribadinya, dosa anggota badannya, dan dosa hatinya, baik manusia ini. Tetapi apabila melepaskan dosa, kehancuran untuk dirinya, kehancuran untuk masyarakat. Kita lihat perlakuan kerusakan di dunia tidak karena binatang, bukan karena air, bukan karena tanaman, tapi karena sebab ulah manusia. Dan kita saksikan, tidak ada di koran yang mengatakan bahwasanya kambing ini telah mencuri sekian banyaknya. Nah, tidak ada dimuat bahwasanya kucing itu berzina, tidak disebutnya dia. Ya, karena apa? Karena pekerjaan mereka tidak merugikan yang lain. Berbeda dengan manusia yang punya hawa nafsu, yang apabila tidak mau dikendalikan dengan imannya. Dan dosa yang berhubungan dengan Allah Ta'ala lebih mudah. Kenapa Allah Ta'ala tidak meminta imbalan kepada kita? Apabila kita melakukan dosa, berbuat syirik, lalu tobat dan tidak mengulangi lagi, kemudian kita menyesali perbuatannya yang jahat, menyusul dengan amal yang saleh, maka Allah menerima tobatnya. Berapa banyak orang kafir yang asalnya itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Umar, sahabat Utsman,
pertama kali adalah kufur tapi masuk Islam, tobat, dihapus oleh Allah Ta'ala semuanya dosanya. Demikian juga kisahnya, yaitu orang-orang yang sifatnya berbuat jahat, yang mana dia banyak sekali. Beliau mengatakan, seandainya hambaku ini memiliki dosa seisi langit dan seisi bumi, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan tauhid, maka aku akan hapus yaitu dosa itu dengan pengampunan. Ini baiknya Allah Ta'ala kepada kita. Apabila kita berbuat dosa berhubungan dengan Allah, maka apabila kita bertobat, selesai perkaranya. Tetapi dosa yang berkenaan dengan manusia atau makhluk, fayatatallabu, maka makhluk menuntut dia. Bukankah hutang orang itu ingin dibayar? Apabila dia hutang tidak dibayar, maka akan ditagih di akhiratnya. Apabila dia menzalimi orang tidak segera diselesaikan, maka akan ditagih yaitu di akhiratnya. Karena dosa yang berhubungan dengan manusia tidak bisa ditebus dengan istighfar, tidak bisa kita tebus dengan menyesal, tapi harus mengembalikan hak tertentu. Makanya beliau mengatakan yang artinya semua dosa orang mati syahid diampuni illat dain, kecuali hutang. Ini menunjukkan besarnya dosa berhubungan dengan manusia. Namun dosa yang berhubungan dengan manusia, seandainya orang itu meninggal dunia dalam keadaan tauhid, walaupun habis amalnya, disita oleh orang dizalimi, tapi iman itu tidak akan habis, maka Allah tetap memasukkan di dalam surga. Tentunya orang itu dihukum terlebih dahulu. Dan kalau orang berbuat syirik, mesti dia menzalimi manusia. Tidak ada orang berbuat syirik lalu tidak berbuat zalim kepada manusia. Demikian juga orang mengamalkan bid'ah mesti menzalimi, mesti merugikan manusia. Orang berbuat syirik mengajak orang lain, jual baramu, ayo kita minta-minta pada orang mati dan juga yang lainnya, bahkan juga tokoh-tokohnya kadang-kadang membujuk kepada mereka. Jelas urusan dunia kena. Tapi kalau orang berbuat maksiat, belum tentu dia jatuh kepada syirik, belum tentu dia menzalimi Allah Ta'ala. Ya, ini bahaya syirik dan bahayanya bid'ah. Perbuatan syirik dan bid'ah hubungannya dia dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sunnahnya dilecehkan, hubungan pula dengan manusia. Oleh karena itu ya kawan, kita wajib menuntut ilmu agar kita menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Summa hadhihi dzunub, dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Kemudian dosa ini dibagi menjadi 4. Dosa ini dibagi menjadi 4. Pertama malakiyatun, yang nomor 2 syaitaniyatun, yang nomor 3 sab'iyatun, yang nomor 4 bahimiyah. Dosa yang pertama berhubungan dengan malakiyah, yaitu maknanya mengambil haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengambil haknya Allah Ta'ala, dan ini puncaknya dosa. Apa katanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi? Fadzunubul malakiyah, dosa yang sifatnya pemilikan, ayyata'ata ma la yasluhu lahu min sifatir rabbi, yang mana memberi hak kepada orang yang lain yang tidak layak diberikan kecuali itu untuk Allah. Itu namanya al-malakiyah, dosa malakiyah. Jadi mana orang itu memberikan derajat atau hak kepada yang lain, padahal haknya itu haknya Allah Ta'ala. Contohnya apa? Kal-azamati, seperti pengagungan, wal kibriyai, dan kesombongan, wal qahri, dan pemaksaan, wal ulwi, dan ketinggian. Ini adalah haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika diberikan kepada hambanya, berarti ini namanya dzunub malakiyah, yang mana menyangkut masalah miliknya Allah Ta'ala lalu diberikan kepada yang lain. Bukankah Allah yang maha memberi rezeki? Bukankah Allah yang memberi kesembuhan? Bukankah Allah yang memberi barokah?
Apabila orang meminta barokah kepada fulan, kepada orang mati, kepada jin yang lainnya, berarti meletakkan hak miliknya Allah kepada yang lain. Dan ini puncaknya dosa. Bahkan juga puncaknya kerusakan. Bahkan pula sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya untuk menyerang mereka. Ya. Jadi hak milik yang menyembuhkan penyakit adalah Allah taala. Dilimpahkannya kepada orang pintar, kepada dukun. Yang menurunkan hujan hanya Allah Ta'ala. Yang membendung hujan hanya Allah Ta'ala. Lalu diberikan kepada yang lainnya. Maka ini namanya dosa al-malakiyah. Dosa pemilikan. Dan ini paling besarnya dosa. Wa yadkhulu fi hadha syirku birrabbi ta'ala. Dan ini masuk perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa naw'ani. Ini ada dua macam. Jadi dosa syirik itu ada dua macam. Syirkun fi asma'ihi wa sifatihi wa ja'lu alihatin ukhra ma'ahu. Dosa syirik ini ada dua macam. Pertama, menyekutukan nama Allah dan sifatnya. Jadi ada orang yang berbuat syirik menyekutukan nama Allah dan sifatnya. Oh, Allah itu tidak benar punya tangan. Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan. Lalu dikatakan tangannya Allah itu sama dengan makhluk. Sehingga dirubah makna tangan itu menjadi kudra kekuasaan. Maka ini berarti menyekutukan di dalam nama dan sifatnya. Allah mengatakan wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Akan datang Rabbmu dan malaikat itu akan berbaris. Maka ditolak bukan Allah yang datang, tapi yang datang itu adalah rahmatnya. Maka ini namanya menyamakan. Ini menyekutukan nama Allah Ta'ala, menyekutukan sifatnya, pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Qadariyah yang juga yang lainnya yang menilai bahwasanya Allah itu tidak membuat pekerjaan hamba. Jadi Allah hanya membuat makhluknya, Allah tidak membuat pekerjaan hamba. Hanya hamba yang membuat pekerjaan. Maka ini adalah syirik fir rububiyah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi kulli lailatin fi sulusil laili." Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, setiap malam. Diartikan bukan Allah yang turun, tapi turun rahmatnya. Maka ini berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka Allah menjawab, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir. Sedangkan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini syirik yang pertama. Syirik yang nomor dua. Wa syirkun bi fi muamalatihi. Ya. Syirik di dalam muamalahnya. Jadi muamalah orang itu kepada Allah tidak baik. Dilarang mengurangi timbangan, tapi dikurangi. Itu namanya muamalah. Ya, disuruh sholat dia tidak mau sholat. Disuruh mengeluarkan zakat dia enggan mengeluarkan zakat. Dilarang makan babi dia makan babi, namanya muamalah. Cuma syirik muamalah ini kadangkala tidak jatuh kepada syirik besar, tapi dia berbuat dosa yang nanti dihukum. Ini syirik muamalah harus dipahami. Namun semua dosa tetap adalah bahaya. Karena akan dihukumnya. Kecuali apabila orang itu bertobat sebelum dia meninggal dunia. Wa hadzal qismu a'dhamu anwa'idz dzunub. Apa katanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Maka dosa ini paling besarnya dosa. Jadi dosa syirik menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. Paling besarnya dosa. Menyamakan makhluk dengan Allah berarti menyamakan wali-wali orang yang mati seperti Allah. Karena wali dianggapnya bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala, bisa mendatangkan rezeki dan bisa menolak rezeki. Maka ini menyamakan makhluk dengan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk, bahwasanya Allah punya sifat tapi disamakan dengan makhluknya. Punya wajah dikatakan sama dengan wajah makhluknya. Dan ini adalah puncaknya dosa. Makanya beliau dakwah yang pertama kali yang disampaikan kepada kaum muslimin atau orang kufar, dakwah tauhid, agar lurus mengenal dulu siapa Allah itu, ma'rifatullah, kemudian ma'rifatun nabihi,
mengenal nabinya, kemudian ma'rifatu dinihi bil adillah, mengenal agamanya dengan dalil. Kemudian berikutnya yang nomor 2. Tadi dosa ada 4 macam. Dosa al-malakiyah, pemilikan yang ini haknya Allah lalu disitanya oleh hambanya. Yang nomor 2, adz-dzunubus syaitaniyah, dosa yang berkenaan dengan setan. Setan ini dari 2 kalimat. Ada yang mengatakan dari bahasa satona, yang itu mempunyai makna jauh dari kebenaran. Ya, jadi orang yang jauh dari kebenaran jatuh kepada perbuatan dosa. Atau dari sato, yang itu punya makna halakah, hancur. Maka perbuatan dosa pasti hancur. Bagaimana contoh dosa syaitania ini? Wa amma syaitaniyatu, ada pendosa yang syaitania ini, fattasabbuhu bisyaitani, orang itu ingin menyerupai, memadai seperti setan. Cirinya setan apa? Hasud. Nah, di antaranya dengki tidak boleh. Apa sebabnya iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena hasud. Bagaimana Allah Ta'ala menerangkan? Maka Allah menanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada orang yang aku jadikannya, yaitu dari tanah? Jawabnya, khalaqtahu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Maka Allah menanya, kenapa iblis kamu itu tidak mau sujud kepada manusia yang kuciptakan dari tanah, yang itu dengan tangan saya? Jawabnya, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah. Jadi wahai Allah. Jadi iblis mengatakan, wahai Allah, engkau menjadikan saya dari bara api, sedangkan engkau menjadikan Adam dari tanah. Ini menunjukkan kedengkiannya. Maksudnya iblis itu kalau bisa aku ini yang disujuti oleh Nabi Adam. Jangan saya suruh sujud kepada Adam. Ya. Jadi dosa dengki bahaya. Dan dengki ini menyebar di mana-mana. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita hendaknya berlindung kepada Allah Ta'ala dari orang yang dengki ketika dia sedang dengki. Karena orang dengki dia tidak melihat mana yang haram, mana yang halal. Apalagi dengkinya ulama, naudzubillah min dzalik. Kalau dengkinya yaitu pedagang, walaupun merugikan urusan duniawi. Kalau dengkinya para dai, naudzubillah min dzalik, lihat di internet. Dengkinya orang-orang yang sifatnya ahli bid'ah kepada ahli sunnah, memasang ayat untuk menggempur orang-orang awam. Ya. Kalau dengkinya orang pengusaha, tidak seberapa dia urusan duniawi, dan banyak orang menangkap. Tapi kalau sudah para mubalik dia, yang mana dia dengki kepada orang yang menyampaikan sunnah, berbahaya, karena mereka meminjam Al-Quran dan hadis untuk menghantam kaum muslimin. Dan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, nanti akan ada du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang menyeret manusia ke pintu neraka jahannam. Naudzubillah min dzalik. Maka Hudzaifah menanya, sifhum lana ya Rasulullah, terangkan kepada kami wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa para dai? Beliau bukan mengatakan para pencuri, para perampok, para korupsi, tidak. Tapi du'atun, para dai ala abwabi jahannam, yang menyeret manusia ke pintu neraka jahannam. Maka ketika Hudzaifah ibnul Yaman menanya, sifhum lana ya Rasulullah, terangkan kami wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu siapa? Jawabnya beliau, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu golongan kami, maknanya umat Islam. Dalam satu riwayat, mereka itu juga orang Arab. Min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka bicara dengan lisan-lisan kami, dengan bahasa kami, dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa sunnah.
lihat orang yang menghalalkan maulud Nabi, tidak lepas kitabnya dari qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Yang menghalalkan zikir bersama juga dalilnya qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Tapi hanya orang yang punya ilmu yang bisa mengetahui bahwa itu musuh. Hanya kita perlu menuntut ilmu. Dan jangan sembarang kitab yang ada qala Allah Ta'ala wa qala Nabi lalu kita baca. Ya. Dan ada keterangan bahwasanya sekarang yaitu yang ada di Magelang, ini berita dari beberapa dai, bahwasanya ada orang Nasrani dia pakai jilbab pula. Dan pakai pakaian seperti ini, kemudian bukunya bukunya Taurat, Injil itu dibahasakan dengan bahasa Arab. Ini juga satu hal yang sifatnya membahayakan. Dan itulah bukti keterangan Allah Ta'ala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani sehingga yaitu kalian mengikuti jejak mereka wahai Nabi. Dan hasud ini boleh hanya dua perkara. Kapan kita boleh dengki? Yang mana dengki itu mesti manfaatnya. Yang mana dalam bahasa Arab namanya ghibtah. La hasada illa fisnatai. Tidak boleh orang itu iri kecuali dua perkara. Pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi orang itu harta. Rajulun a'tahu Allahu malan katsiran. Maka Allah memberi harta yang banyak, kemudian diinfakkan, dihabiskan untuk fi sabilillah. Maka ini orang yang hendaknya kita tiru. Karena kita tidak sakit hati kepada orang itu, tapi kita ingin meniru kebaikan orang tersebut. Ya, fasallatahu ala halakatihi fi sabilillah. Maka orang itu menggunakan hartanya, menghabiskannya untuk fi sabilillah, bukan fi sabilis syaitan, bukan fi sabilid dunya, tapi fi sabilillah. Nomor dua, yaitu Allah memberi ilmu. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu kepada seseorang, lalu orang itu dia mau mengamalkan ilmunya, yakdzibihi. Ya, maka dia mau mengamalkannya, maka ini orang yang boleh kita iri. Karena apabila kita iri seperti ini, kita tidak berbuat jelek kepada orang, tapi kita ingin berbuat baik semisal orang itu. Selain dua ini tidak boleh kita iri. Iri orang kaya, kita bagaimana saya tidak menjadi orang kaya, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitum man fuddila, atau disebutkan dalam hadis yang lain yang mana memberikan penjelasan kepada kita semuanya, fal yanzur ila man huwa asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum atau kama qil. Maka hendaknya kamu melihat orang yang lebih rendah dan jangan melihat orang yang lebih tinggi. Ini dalam masalah urusan duniawi, supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga termasuk yaitu dzunub, dosa syaitania, artinya al-ghissu, menipu. Menipu sekarang banyak sekali, baik penipuan apapun yang ada, penipuan perdagangan, jual beli, penipuan pinjam meminjam dan juga yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang sifatnya dia itu menipu, maka tidak termasuk golongan kami. Demikian juga wal khida' wal makri, menipu pula, wa makaru wa makarallah, dan itu adalah sifat orang munafik pula. Ini harus kita fahami bahwasanya dosa ada kalanya berhubungan dengan syaitaniyah. Demikian juga orang itu memerintahkan kepada maksiat, maka ini termasuk adalah dosa syaitania. Karena setan dijelaskan di dalam ayatnya, ya'murukum bil fakhsha, memerintahkan kepada yang kecil. Baik ya ikhwan, ini yang dapat disampaikan. Waktu sudah mau isya, tinggal 1 menit ya. Dan apabila besok ada pertanyaan sebelum masuk taklim, mohon untuk diserahkan dulu sehingga nanti ada waktu untuk menjawab pertanyaan yang ada. Dan insyaallah akan kita ulangi dosa yang berhubungan dengan syaitania, dan juga dosa as-sab'iyah, dan juga dosa yang berhubungan dengan bahimiyah. Semoga dengan keterangan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.